Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin yang tidak ada di gereja ini tetapi mengikuti melewati HP masing-masing di rumah atau di tempat berada untuk mendukung doa, kami bersyukur biar sekalipun tidak bisa tatap muka tapi kita bisa ada kontak, ada hubungan secara roh, ya puji Tuhan. Sebab doa-doa ini setiap hari dari Selasa sampai Jumat diadakan secara streaming. Bapak Ibu bisa melihat lewat HP di rumah karena ada sambungan lewat internet. Puji Tuhan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat pagi, Tuhan mendengar, Tuhan berkati, dan mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mempunyai otoritas wibawa yang mutlak. Dan kalau Tuhan itu bertindak dengan otoritasnya itu sama sekali tidak ada untuk ketidakbaikan bagi umat manusia. Tapi apapun juga yang Tuhan lakukan itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Beda dengan manusia, kalau manusia itu punya kekuasaan, otoritas, dia akan menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya atau teman-temannya, ya, walaupun mungkin merugikan orang lain, mungkin dia tidak peduli, itu manusia. Tapi kalau Tuhan tidak, bahkan Tuhan itu karena begitu mengasihi kepada kita, begitu dia mempunyai otoritas yang besar, walaupun secara manusia kalau dihitung-hitung itu Tuhan dirugikan, Tuhan rela. Tuhan rela, ya, demi kita karena kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan di kitab Hakim pasal yang ke-13. Pasal 13 ayat 2. Atau dimulai ayat 1, nggak apa-apa, kita baca. Ya, ini tentang lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Nah, kalau kita membaca kisah ini karena judulnya tadi, kita akan tahu, oh, ini tentang mengisahkan tentang akan lahirnya Simson. Dan orang Israel waktu itu hidup di penderitaan yang boleh dikatakan cukup berat. Karena ya, orang Israel waktu itu boleh dikatakan diserahkan oleh Tuhan ke tangan orang Filistin. Padahal orang Filistin itu biasanya cukup kejam-kejam, ya, garang, keras. Nah, ini menindas. Nah, kenapa? Nah, di situ dikatakan karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca pasal sebelum pasal 12, orang Israel itu
boleh dikatakan dipimpin, diperintah oleh hakim-hakim. Tapi kalau Bapak Ibu baca di pasal 12 ada hakim-hakim, ya, pasal 12 mulai ayat yang ke-11, ya ada hakim namanya Elon. Kemudian yang ke-13 hakim yang namanya Abdon. Hakim yang berikutnya juga ya, itu adalah hakim-hakim yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan mereka itu adalah hakim-hakim boleh dikatakan yang hidupnya itu cuma mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita baca mulai ayat yang tadi, ya, misalnya Katakan Abdon bin Hilal ada orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Ini orang yang hidup hanya mementingkan, boleh dikatakan kalau yang benar keluarga gitu ya enggak masalah. Tapi ini hanya mementingkan kehidupan, istilahnya kehidupan seks. Di sebelumnya pun juga ada yang punya anak-anak 40. Ini kan cuma mementingkan hidup itu seperti sekarang ini. Kita tahu orang dijajah bangsa lain yang kejam. Misalnya aja kita Indonesia pernah dijajah Jepang cuma seumur jagung, 3,5 tahun. Wah, menderitanya luar biasa. Ya, saya dengar dari orang tua saya karena sewaktu itu saya masih baru lahir zaman Jepang tahun 42, dan waktu itu pas Jepang datang, dikatakan oleh orang tua saya, katakan pada zaman Jepang itu orang pakai celana atau baju dari karung. Karung tahu? Karung goni itu loh. Itu saja wis seneng. Karena ndak ada. Bukan karung gandum. Nek karung gandum lumayan. Saya sudah ngalami tahun 50-an itu baju celana karung gandum. Ini karung tuh. Dan dikatakan waduh, kutunya banyak. Jadi banyak temennya. Tapi temennya kutu. Ya. Nah itu, waduh, mereka mengatakan menderita sekali. Cuma 3,5 tahun. Ini 40 tahun. Kenapa Tuhan mengizinkan seperti ini terjadi? Karena mereka itu hidupnya jahat. Jahat itu sama dengan dosa. Dosa itu sama dengan meleset. Tidak tepat seperti firman Tuhan. Tidak menurut firman Tuhan. Nah, apa akibatnya? Ya seperti itu. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Tapi lihat, Tuhan itu kasihnya tak pernah habis-habisnya. Itu adalah pengajaran Tuhan agar supaya mereka tahu menurut Tuhan mbek ndak itu penak mana gitu. Ya, nurut Tuhan dulu, nurut Tuhan, waduh, Israel sebelum hakim-hakim ini, zamannya Yosua, waduh, luar biasa. Apalagi zamannya Musa, mereka itu dipelihara dengan luar biasa sampai dikatakan berjalan di padang gurun 40 tahun, pakaiannya ora rusak, sepatunya ora jebol. Coba bisa dibayangkan, Bapak Ibu ada yang pakai baju 40 tahun ndak jebol? Nggak ada. Pakai sepatu jalan terus, padahal nggak naik mobil, nggak, jalan terus. Jalannya di padang gurun 40 tahun, sepatu kok bisa ndak jebol? Ya mungkin ada orang yang seneng bantah, nek jebol tuku neng ndi ora neng tuku. Ya. Nah, tapi itu
karena kasih Tuhan menolong luar biasa. Tuhan menolong. Mereka kekurangan air, batu suruh mukul bisa mengeluarkan air, bisa untuk 2 juta orang. Bukan tidak sekali saja, tapi berulang-ulang. Ya, aduh, itu karena kasih Tuhan luar biasa. Tapi kok iya, sudah dibegitukan, dikasih, tetapi kok masih akhirnya boleh dikatakan mengabaikan, melupakan, atau kalau dalam bahasa Jawa itu katakan nyingkur Gusti. Wah, ini jangan. Ini perlu kita perhatian, kita jangan nyingkur, tapi kita harus ngetut. Dan ngetutnya itu ngetut raket gitu ya. Ngikut tapi dekat. Tidak ngikut dari jauh. Ngikut dari jauh lemah. Ya. Nah, akibatnya apa? Itu tadi. Tapi kita diingatkan kasih Tuhan saat orang Israel menderita sudah 40 tahun. Ya, Tuhan itu mendatangi, tadi dikatakan Timna. Ya, sebelum itu Tuhan itu datang ke seorang yang tinggal di Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak punya anak. Nah, ini kalau kita sebelum memikirkan tentang ini, kita pikirkan dulu tentang istrinya Manoah ini kok mandul padahal orang Israel. Padahal Tuhan itu janji di dalam Ulangan 28 itu kalau mereka mau dengar akan firman Tuhan, menurut, melakukan dengan setia, dikatakan tidak akan ada baik orang, manusia maupun binatang yang mandul. Tidak ada, semua akan diberkati. Tapi ini mandul, berarti kan orang ini kan juga hidup di dalam hal yang tidak menurut Tuhan. Tapi karena Tuhan itu datang menemui kepada istri Manoah, dan Tuhan berkata kepada istri Manoah bahwa kamu akan mempunyai anak. Padahal mandul, tapi Tuhan berkata akan punya anak. Secara manusia itu kita kalau misalnya istri kita mandul, lalu ada orang berkata, oh bujumu ada punya anak, kita akan berkata ngapusi. Manusia ngomong belum tentu terjadi, ya. Tapi kalau ini yang berkata Tuhan, firman Tuhan itu pasti jadi. Maka apa yang terjadi? Nah, waktu istri Manoah ini diberitahu bahwa dia akan punya anak, wah, saya percaya dia juga terheran-heran, loh. Saya ini sudah dinyatakan mandul, kok akan punya anak? Ini secara manusia, kalau sekarang secara medis tidak mungkin, ya, kecuali kalau sekarang yang secara medis itu ada bayi tabung, ada apa-apa itu bisa, tapi zaman dulu belum ada. Nah, kemudian dia ngomong sama suaminya, di mana dia ngomong sama suaminya bahwa dia akan punya anak. Nah, kemudian karena diberitahu oleh malaikat Tuhan katanya, lalu suaminya itu berkata, kalau memang betul ya nanti biar malaikat itu juga saya ingin temui, saya akan tanyakan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya malaikat Tuhan itu datang kembali kepada istri Manoah ini, dan kemudian istri Manoah ini Tuhan juga mengatakan kepadanya bahwa betul-betul ya akan diberi anak. Dan anak itu dikatakan akan menjadi natsir Allah, cuma ada syarat-syaratnya. Nah, apa itu? Nah, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 dikatakan begini. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya yang kau utus datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami
mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Nah, di sini Manoah karena tahu bahwa istrinya itu mestinya mandul tapi akan diberi anak, dan anaknya itu oleh Tuhan dijanjikan akan menjadi natsir. Itu anak, kalau seperti Samuel itu natsar, orang tuanya bernatsar, tapi ini natsir orang yang dipilih Tuhan langsung untuk nantinya memimpin menjadi seorang utusan Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang anugerah yang luar biasa. Dan Manoah ngerti, wah ini luar biasa. Oleh karena itu dia tidak berani, ya wes saya mau terima, sudah berikan saja langsung. Oh tidak. Tapi Manoah ini lalu bertanya, Tuhan, tanyanya begini, apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu? Jadi dia tidak ngerti bagaimana nanti akan ngatur anak ini, akan memelihara, menjaga, merawat, dan kemudian memimpin anak ini. Bagaimana tidak ngerti, maka dia belajar. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan, kalau kita ini tidak mengerti, ya, maka kita punya Tuhan. Kita bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang atau sesama atau orang yang mungkin lebih rohani, lebih punya pendidikan, kita boleh bertanya, tapi harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Manoah mau belajar, berarti Manoah itu mau hidup ningkat. Tidak mau hidup dikai anak ya wes tak terima pasif, pokoknya tak umpeni sudah cukup. Enggak. Nah, Tuhan ingin supaya kita anak-anak Tuhan mau belajar untuk hidup tidak pasif, tapi hidup mau mempunyai kreatif, ya, mempunyai keaktifan, mempunyai kerinduan maju, mempunyai kerinduan menghasilkan yang terbaik. Itu tiap anak Tuhan diharapkan mau belajar untuk seperti itu. Saya pernah menyampaikan bagaimana kita harus bekerja supaya jadi baik. Ada 3 H, head, heart, and hand. Head, kepala, pikir. Dengan akal budi kita pikirkan apa yang akan saya lakukan itu dipikir, tidak asal-asalan, ya. Nah, orang melaku itu orang jujur kayak enggak, tapi lihat apa yang harus saya lakukan, apa, lihat situasi, kondisi, pertimbangan. Kita tidak asal-asalan. Head, pikiran kita pakai, ya, untuk memikirkan. Lalu mungkin kalau kita ada rekan-rekan, kita pertimbangkan bersama bagaimana supaya ini baik benar enggak, begini. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Bu, atau saudara dan lain-lain. Kita perlu berpikir, ya, tidak pasif, mau berpikir. Tapi setelah dipikirkan lalu kemudian mau bertindak, itu bertindak harus dengan hati. Hati yang mengasihi apa yang akan kita lakukan. Kita melakukan bukan karena tugas, bukan karena jadwal, bukan karena yang lain, tapi karena hati. Hati yang mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada saya, tugas apa yang Tuhan berikan pada saya. Dan kemudian yang ketiga, hand, itu melakukan dengan sungguh-sungguh, skill. Ya, saya seringkali dengar Pendeta Hatra mengatakan, ya, Misaliel dan Aholiab itu dia diberi keahlian oleh Tuhan, lalu dia melakukan dengan sebaik-baiknya, tepat seperti yang Tuhan kehendaki lewat Musa. Jadi dia melakukan pun tidak pokoknya dadilah, asal-asalan sajalah, enggak, tapi dia melakukan dengan hand-nya, dengan sebaik-baiknya. Maka Rasul Paulus katakan, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, ini perlu sekali. Setiap kita anak-anak Tuhan, apalagi kita hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di bidangnya macam, haruslah kita ini mau, bukan mampu. Banyak orang mampu tapi tidak mau, betul enggak?
Banyak orang mampu tapi nggak mau kerja, ya, nggak mau melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Tapi kalau orang mau, dia belajar, nanti Tuhan pasti kasih apa? Kemampuan. Dari tidak bisa, tapi karena ada kemauan, jadi mampu. Ya, ada kemauan, mampu. Maka apa yang terjadi? Manoah ini bertanya kepada Tuhan, dan saya yakin kalau Manoah bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada dia pengajaran, hikmat, pengertian bagaimana membimbing anak yang akan dilahirkan. Ya, nah ini yang saya ingin sampaikan tentang akan lahirnya Samson ini, khususnya tentang Manoah, seorang yang mau. Saya terus terang saja di dalam pendidikan, karena saya boleh dikatakan masuk pendidikan itu sudah boleh dikatakan sudah tidak sekolah 5 tahun, ya. Jadi dari lulus SMA kerja 5 tahun. Setelah kerja 5 tahun terpanggil terus masuk sekolah lagi. Ya mau tidak mau secara pemikiran berbeda dengan yang baru saja lulus dari SMA. Ya, untuk bahasa Inggris jauh mereka yang baru lulus SMA, lalu yang lain-lain juga. Tapi saya karena mau, saya belajar, ya, tentu awali dengan doa, belajar. Tapi puji Tuhan akhirnya karena begitu mampu, ya, kemudian melayani hampir semua rekan-rekan sepelayanan saya, bahkan adik-adik kelas saya, sampai sekarang ini sudah ada banyak yang titelnya berderet-deret, ya. Ada yang sampai doktor. Wah, saya pikir kalau titelnya dokter ya pasti nanti pelayanannya kan hebat banget. Karena itu dia harus studi tambah berapa tahun lagi. Saya enggak, saya cuman ya boleh sekolah Alkitab waktu itu sudah. Ya, padahal saya di sekolah Alkitab itu cukup dapat ranking. Ranking berapa? Ranking 5. Tapi dari 5 murid. 5 murid ranking 5. Kan bagus sekali tuh. Pada lawang muridnya cuma 5 dapat ranking 5. Ya saya pikir, wah aku ini apa bisa melayani. Tapi karena mau, saya belajar dari Tuhan. Mulai melayani di sini itu, ya saya awali saya bawa tikar mendong. Dan itu kursi pentil yang masih ada di muka kantornya kantornya sekolah minggu itu. Cuma itu, ya sama tas pakaian saja. Nah tapi saya mau belajar, mengawali dengan doa, terus belajar kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan saya belajar. Padahal doa waktu itu yang datang itu seringkali cuma 2. Siapa? Saya sama Pak Yipta. Kenapa Pak Yipta? Karena Pak Yipta nginep di gereja. Jadi berdua, ya. Karena Pak Yipta waktu itu kan jalannya masih sulit sekali. Kerjanya di mana ini sekarang yang dipakai untuk Muhammadiyah di muka alun-alun itu. Ya, itu dulu STN. Ya, di situ. Nah, lalu saya tanya, Pak Yipta, di situ kerjanya apa? Saya kerjanya itu bagian ngelempit gaya amplop. Tapi karena tekun setia akhirnya jadi kepala kantor. Karena mau kerja. Wah, jalani kangelan. Ya, pulang ke Kalitan jauh, ya pulang ke sini enggak apa-apa. Waktu itu kan cuma berdua kan tempatnya cukup luas. 5
500 meter ya. Nah, tapi karena mau, akhirnya terus belajar. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan tambahkan ada ibu tua mulai ikut doa. Ibu tua tambah lagi, misalnya dulu ibunya Bu Budi itu, terus ada Ibu Maria, ada Bu Mangku, Rejo di situ. Itu mulai tambah yang ikut doa. Walaupun orang tua kadang-kadang ya kadang-kadang kalau ada sakit ya tidak datang. Ya sudah mulai. Puji Tuhan. Tuhan itu kalau kita mau, Tuhan itu kasihnya, kuasanya luar biasa, pasti menolong. Nah, kita kembali kepada Manoah. Manoah akhirnya karena dia bertanya pada Tuhan, Tuhan memberitahu, dan akhirnya Manoah ya bisa membawa anak itu, membimbing anak itu. Tapi mungkin kalau tapi Samson kan akhirnya boleh dikatakan jalannya tidak benar. Itu kalau kita baca selanjutnya katakan kalau Samson melakukan hal itu di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 25 itu katakan, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Manahedan dan terletak di antara Sora dan Esitaol. Jadi boleh dikatakan Samson itu melakukan yang waktu itu boleh dikatakan untuk membuat orang Filistin ngamuk itu adalah karena digerakkan Tuhan. Memang satu sisi yang lain ada hal yang tidak baik, misalnya aja ya akhirnya Samson boleh dikatakan main cinta dengan perempuan pelacur dan lain-lain, dan akhirnya dengan Delila itu ya, itu bisa karena dia juga manusia. Nah mungkin saya pikirkan karena dia ingat hakim-hakim sebelum dia itu kan seperti itu ya, yang tadi punya anak 40, punya anak 30 ya. Nah jadi kita lihat bahwa Samson itu melakukan itu sebenarnya ataksub digerakkan oleh Tuhan, sehingga apa yang terjadi dengan di bawah pimpinan boleh dikatakan Samson, orang Israel boleh dibebaskan dari orang Filistin. Orang Filistin akhirnya boleh dikatakan bisa ditundukkan, dikalahkan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini mari kita juga belajar dari apa yang dikatakan. Kita mau di dalam melakukan segala sesuatu, kita jangan mau dimanjakan oleh dunia, dimanjakan oleh kesenangan kita. Kita aktif berkreatif untuk menurut kehendak Allah supaya kita apa? Kita maju. Kita jangan sampai dikendalikan oleh kemalasan, mau berdiam diri atau menunda-nunda. Jangan. Itu akan sangat merugikan kita. Begitu belajar dari Tuhan ya, kita begitu diajari oleh Tuhan karena belajar, karena kita segera bertindak. Kita jangan mau kita sendiri, aku naik gelem ya gelem, tak jalan enggak ya ora. Walaupun Tuhan menghendaki aku enggak, itu akan hak saya sendiri. Oh jangan, itu akan merugikan kita. Biarlah kita kalau mau belajar, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan, jangan sampai kita menuruti kemauan kita sendiri. Ya, saya berpikir atau seringkali itu secara daging, karena apalagi pas kondisi fisik saya yang kurang fit yang lalu, rasanya itu sebetulnya mau ikut doa pagi itu rasanya sudah aras-arasen, karena sudah jalan dari sana. Saya sampai kadang-kadang minta dijemput Pak Thomas, kadang-kadang sudah ndak wis tak nggo tongkat jalan. Kenapa? Mau mengalahkan ya ini kemalasan, aras-arasen, awakku loro. Wah kalau dimanjakan gitu malah tambah ambruk. Tapi saya bersyukur ya, saya bukan
setelah mengalami seperti itu tidak berusaha. Saya cari ke Solo Square alat-alat untuk kesehatan itu. Waduh, waktu saya lihat harganya 5 juta. Harganya mahal-mahal. Nah lalu saya diberitahu, Pak sudah tidak usah beli itu, tak terkewe pendak Senin mbek Kemis jalan-jalan tetap gitu. Ya. Wah ya wis, sebab kenapa kok? Sebab kalau cuma pakai alat itu nang omah terus, ya malah saya jenuh, males, saat lunga-lunga wegah. Tapi kalau kita jalan-jalan, kita melihat, saya kalau jalan-jalan cari tempat yang sepi, yang banyak tanam-tanaman, yang supaya menyegarkan pandangan, ya, dan kemudian menyehatkan, dan betul. Akhirnya tanpa beli alat-alat, sama sekali tanpa beli alat. Cuma memang fisioterapi dilatih. Latih pun cuma seminggu sekali. Ya. Saya ngomong sama Madan, Ding, seminggu 2 kali, oh jangan Pak, nanti kalau seminggu 2 kali jarem kabeh. Sekali saja cukup, setiap harinya latihan sendiri. Ya, sak kuate. Saya jadi kalau begitu Pak pagi pulang dari gereja, langsung pulang ke rumah, langsung cucul-cucul terapi sendiri. Ya seperti yang diajarkan oleh Danding, begini caranya, sendiri. Jadi mengukur kemampuan diri, tapi ternyata puji Tuhan itu ternyata baik, dan sampai sekarang baik. Dan Danding cuma berkata, ini kalau seminggu sekali ini hanya untuk supaya terawat, bukan terobati atau menyembuhkan, tapi terawat. Nah, jadi kita harus punya kemauan untuk mengalahkan kemalasan diri. Kenapa? Malas itu merugikan kita. Ya, malas itu merugikan kita. Saya ingin beri contoh di dalam Alkitab. Waktu Tuhan itu akan pergi ke negara lain, dia memberi kepada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lalu yang terima 5 talenta, dia berkata, waduh aku itu tinggalan oke. Iki aku tak enak-enak turu yang nganggo tinggalan ini wis ora entek-entek. Ndak. Tapi dia berkreatif, aku mau kerja. Gunakan talenta ini. Aku mau tingkatkan. Aku mau. Terus dia berkata, mau, dan dia kerja sampai tuannya datang. Waktu tuannya datang, 5 talenta jadi berapa? 10. Karena dikerjakan. Dan kerjanya tentu tidak leda-lede, pasti sungguh-sungguh. Yang 2 pun juga, cuma yang 1. Akhirnya apa? Sudah talentanya dipendem, kemudian dikatakan hamba yang malas dan jahat, lalu dia malah menyakiti teman-temannya, ya. Nah itu merugikan. Akhirnya begitu tuannya datang, talenta itu diambil, diberikan yang sudah punya banyak, dia dihukum. Rugi. Jadi kalau kita mau belajar untuk meningkat, itu kita akan sangat untung sekali. Kenapa? Coba firman Tuhan tolong dibacakan di dalam pasal Amsal Salomo pasal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Orang yang malas berarti memanjakan dirinya. Saudaranya siapa? Rusak. Ya. Itu orang malas itu sudah menjadi saudaranya perusak. Kita jangan. Tuhan Yesus itu milih murid-muridnya semua orang-orang rajin. Petrus pas membeli jalan, Petrus pas habis menjalan memperbaiki jalannya, Yohanes dan Yakobus pun juga. Apalagi kalau Nathanael pas di bawah pohon ara, dia pas berdoa,
lain Matius pas di kantor perjukan, wah kantor perjukan itu ditok tinggal. Jadi orang yang rajin yang Tuhan mau. Coba kita buka lagi pasal Amsal 26 ayat 16. Orang pemalas itu biasanya menganggap lebih bijak. Saya dulu ketemu di Kartosuro ini seorang pemalas, orang yang tidak mau kerja, tapi naik ketemu saya lebih dari pendeta dia. Tahu lebih dari pendeta. Saya dikhotbahi. Lah ya, kan dia lebih dari pendeta. Dia khotbahi saya pakai ayat-ayat, tapi dia sendiri tidak mau kerja. Ya, itu orang yang malas seperti itu, nganggap dirinya lebih bijak. Ya, saya pernah didatangi seorang dulu anggota jemaat di tempat ini. Wah, dia mengatakan saya pindah ke gereja sana, Pak. Waduh, bisa gereja sana tuh disiplinnya gini bagus sekali. Saya seneng banget, bagus. Saya tak dengar kewai. Nah, begitu selesai saya tanya, lah kamu juga kalau sudah ikut melayani sana, tiap firman Tuhan yang disampaikan kamu dengarkan? Ya dengar. Nah saya tanya, sudah dilakukan belum? Raison jawab. Ya, padahal firman Tuhan yang disampaikan itu harus ada gerakan respon untuk dikapake, dilakukan. Lah nek cuma dengar tapi ora tahu dilakukan, percuma. Saya bilang yang perlu itu firman Tuhan itu loh, denger no, lakukan, itulah ya. Nah kita baca Pengkhotbah 10 ayat 18, belum dibaca satu ayat lagi ini. Pengkhotbah 10 ayat 18. Ya, oleh karena kemalasan apa runtuhlah kota. Kehidupan akan runtuh, hancur karena kemalasan. Kita jangan. Kita perlu melakukan. Nah, tadi dasarnya setelah dipikirkan, dilakukan dengan hati yang apa? Mengasihi. Oh, Tuhan itu sudah terlebih dulu mengasihi saya begitu luar biasa sampai rela meninggalkan surga. Ya. Sampai rela meninggalkan surga. Tapi bukan saja meninggalkan surga, sampai rela korban mati di kayu salib sebagai Tuhan atau sebagai budak. Ya. Tuhan mati sebagai Tuhan atau sebagai budak? Ya, budak. Ya, itu karena kasihnya. Lah kita melakukan karena mau membalas kasihnya. Kita mau membalas kasihnya, sehingga kemudian kita melakukan, dan itu sangat semua sebetulnya adalah untuk keuntungan kita. Kalau kita mau mempunyai inisiatif seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya untuk pelayanan, tapi untuk orang kerja, orang sekolah, orang menghadapi apa saja di dalam hidup ini. Hidup ini perjuangan yang perlu sekali diperjuangkan, dan untuk berjuang kita harus berela, berani korban. Pahlawan-pahlawan kita dulu berkorban sampai nyawanya. Saya banyak diceritain itu Pak Wiryo, putu saya itu. Ya, Pak Wiryo itu manggil saya Mbah dia. Ya, wah dia cerita pada tahun apa itu perjuangan. Dia rela ninggalkan rumahnya, ninggalkan istrinya,
ninggalkan semua hanya untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Wah, saya bilang itu perjuangan yang betul-betul hebat. Terus saya tanya, lupa, tapi perjuangan kok banyak sing mati, kenapa Pak? Itu sing mati kebanyakan, bukan semua. Dia bilang kebanyakan tuh orang sing melek. Jadi nek melu nyerang rono rene golek bondo. Terus lah itu mesti biasanya mati. Tapi dia berkata, saya enggak mau. Saya betul-betul berjuang untuk kemerdekaan. Maka sampai usia tua, ya, sampai kenal Tuhan, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi itu dah untuk semua lini hidup. Kita perlu sekali memperjuangkan hidup kita sesuai dengan panggilan kita, tapi dengan sungguh-sungguh, dipikirkan sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi, dan dilakukan juga dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tentang kerinduan Manoah untuk belajar, itu juga menjadi kerinduan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.